Angga Saputra, Anissa Dwi Juliati, Angga, Azril, Hafiza, Laras, Femiliza, Randy, Irfan, Isnaini, Khalifah, Muhammad Fatan, Nabila, Nesila, Nazril, Linda, Nur Fatihah, Kotrunada, Riki Setiawan, Rima, Riji, Satria Nur Anissa, Bina Alfi, Bina Kurniawati, Wildan Pandu, Zahra Wilda. Rekan anak, bagus sekali hari ini hadir semua ya. Pertahankan, kalau tidak sakit usahakan harus hadir agar tidak tertinggal pelajaran. Baik, Ibu mau bertanya kepada kalian semua. Adakah yang sudah pernah melihat iklan? Adakah yang sudah pernah melihat iklan layanan masyarakat? Sudah pernah semua? Ada yang belum? Sudah pernah semua ya? Biasanya kalian kalau kalau nonton TV atau buka YouTube pasti di sana banyak iklan yang muncul, ya nggak? Nah, pernahkah kalian melihat iklan yang isinya untuk jangan membuang sampah sembarangan? Pernah nggak? Ada iklan nih, di dalamnya ada tulisan ataupun ajakan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ini adalah termasuk iklan layanan masyarakat. Kalau dituangkan dalam teks tulisan ataupun teks, ajakan seperti ini adalah namanya teks persuasi atau persuasif. Nah, ini adalah sebuah teks yang di dalamnya mengandung ajakan, mengajak atau perintah. Baik, perhatikan ke depan. Teks persuasif ini mempunyai struktur. Jadi, teks persuasif ini memiliki struktur. Apa saja strukturnya? Perhatikan di papan tulis. Yang pertama, pengenalan isu. Struktur teks persuasif yang pertama adalah pengenalan isu. Pengenalan isu ini berisi tentang pernyataan awal tentang masalah atau topik yang akan dibahas. Tujuannya ini untuk menarik perhatian pembaca dan mengenalkan masalah. Contohnya, lingkungan sekolah kita masih sering terlihat kotor karena banyak siswa yang membuang sampah sembarangan. Ini adalah masuk ke pengenalan isu. Kemudian struktur yang kedua, argumentasi. Rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini berisi tentang alasan, pendapat, atau fakta yang mendukung isu tersebut. Tujuannya untuk meyakinkan pembaca dengan logika atau bukti. Contohnya, sampah yang dibuang sembarangan
dapat menyebabkan bau yang tidak sedap, kemudian bisa menimbulkan penyakit. Argumentasi alasannya. Kemudian struktur yang ketiga adalah ajakan. Jadi contohnya setelah pengenalan isu tadi, kemudian rangkaian argumentasi alasan, kemudian ada ajakannya. Jadi marilah kita buang sampah pada tempatnya. Ini struktur yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ini adalah penegasan kembali. Penegasan berisi penguatan atau penekanan ulang ajakan agar pembaca semakin yakin tujuannya untuk memperkuat pesan persuasif. Contohnya, jadi tadi setelah ajakan, marilah kita buang sampah pada tempatnya agar tidak menimbulkan bau dan penyakit. Sekarang penegasannya ditambahin lagi. Dengan menjaga kebersihan, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, nyaman, dan menyenangkan. Ini bagian akhir namanya penegasan. Ini adalah struktur teks persuasi. Kemudian ada lagi ciri-ciri teks persuasif. Teks persuasif ini memiliki ciri-ciri loh. Apa saja? Yang pertama, menggunakan kalimat ajakan. Nah, biasanya ditandai dengan marilah kita, ayo. Nah, ini namanya kalimat ajakan. Ciri yang kedua, menggunakan kata persuasi. Contohnya, persuasi ini membujuk. Pokoknya membujuk. Sebaiknya kita membuang sampah sembarangan ya, agar tidak menimbulkan penyakit. Ini masuk membujuk atau persuasi. Membujuk. Yang keempat, ciri kebahasaan teks persuasif mengandung fakta dan opini. Mengandung fakta dan opini. Fakta ini ada data yang dapat membuktikan. Kalau opini ini hanya berisi pendapat. Jadi ciri-ciri kebahasaan teks persuasif yang ketiga mengandung fakta dan opini. Contohnya, nih, berdasarkan penelitian lingkungan kotor dapat menyebabkan penyakit. Ini masuk fakta atau opini, Nesila? Fakta, bagus sekali, benar. Tepuk tangan untuk Nesila. Ini masuk fakta karena ada penelitiannya. Kemudian selanjutnya, oleh karena itu, ini masuk apa, Freddy? Oleh karena itu, menjaga kebersihan sangat penting. Ini masuk opini. Bagus sekali, Freddy. Nah, ini adalah contoh teks persuasif yang mengandung fakta dan opini. Kemudian, ciri-ciri teks persuasif yang keempat adalah menggunakan kata kerja imperatif. Menggunakan kata
perintah secara halus. Perintah tapi nggak kasar, nggak halus. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Ini perintah tapi halus. Kan kata alternatif. Yang kelima, menggunakan kata hubung argumentatif. Menggunakan kata argumentatif. Contohnya, lingkungan kotor dapat menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, ini loh yang namanya kata hubung argumentatif. Kemudian jadi teks persuasif yang keenam. Yang terakhir, menggunakan kata emotif. Menggunakan kata emotif. Apa kata emotif itu? Yang menyentuh perasaan. Menyentuh perasaan. Contohnya, lingkungan bersih membuat kita merasa nyaman, aman, dan tenang. Ini loh yang menyentuh perasaan seperti ini masuk ke kata emotif. Baik, sudah paham semua? Sudah Ibu jelaskan tentang ciri kebahasaan dan persuasif maupun struktur teks persuasif. Nanti Ibu akan meminta perwakilan per kelompok untuk maju ke depan menjelaskan tentang apa yang Ibu minta, yaitu dari sebuah teks yang telah Ibu berikan, kalian menjelaskan tentang ciri-ciri teks persuasif dan juga strukturnya. Baik, Ibu beri waktu 15 menit lagi ya. Habis, tepuk tangan untuk kelompok yang menyelesaikannya dengan cepat waktu. Ibu akan panggil perwakilan kelompok ya. Baik, sekarang silakan maju. Kita belum makan ini. Yang berat, contoh kata persuasif. Belum salam belum. Dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadinya lalu kata ajarkan. Mendorong pembaca untuk bekerja. Ya, bagus. Beri tepuk tangan sama. Baik, waktunya habis. Jadi teks persuasif adalah teks yang bertujuan untuk membujuk, mengajak atau mempengaruhi pembaca atau pendengar agar mengikuti pendapat, ide atau tindakan yang disampaikan oleh penulis. Bahasanya kita adalah iklan. Terima kasih anak-anak untuk kerjasamanya hari ini. Kalian semua semangat bekerja dengan sangat baik.
Sao